Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryati. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Semuanya sehat? Iya, semuanya sehat ya. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana Bu Mar kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat Pak hari ini. Semoga Pak Roman juga sehat ya Pak. Amin ya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Nah, anak-anak semuanya, karena kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita hampir bisa bertemu dan belajar bersama kembali, maka kita harus bersyukur pada Tuhan ya Wil. Tentu dengan beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, selain bersyukur dengan cara beribadah, tentu kita harus bersyukur dengan menjaga nikmatnya Tuhan. Kita diberikan kesehatan, maka hari ini kita juga harus menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Karena masih dalam pandemi COVID-19, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau pakai masker, kemudian jaga jarak, yang berikutnya mencuci tangan, supaya kesehatan kita terjaga, terhindar dari COVID-19. Di samping itu anak-anak, kita harus menjaga imun tubuh kita, supaya apa? Kalau ada virus yang masuk ke tubuh kita bisa dikalahkan oleh imun tubuh kita. Nah, ini dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi, tentu dengan seimbang ya, yang bergizi seimbang. Nah, anak-anak semuanya, kesehatan kita jaga, kerukunan dengan keluarga, kerukunan dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga juga harus kita jaga. Kita harus jalin juga dengan baik. Iya, dengan apa? Saling menghargai, saling menghormati, berperilaku yang jujur ya. Tentu dengan bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita kepada orang tua kita apa? Harus selalu taat dan patuh padanya. Itu hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan dengan beribadah. Yang berikutnya ini termasuk bagian dari ibadah, berdoa. Nah, yuk kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari bisa mudah kita pahami dan kita mengerti, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan kembali belajar kita pada tema yang keempat, tentang kewajiban dan hak. Hari ini kita sudah berada di tema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah ya. Dan pembelajaran yang kelima. Nah, adapun tujuan belajar kita pada pembelajaran yang kelima ini, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan maksud kalimat saran dengan percaya diri. Yang kedua, dapat menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran atau masukan dan menyelesaikan masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga terkait dengan tempat tinggal. Yang keempat, menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal, tentu dengan percaya diri.
Yang kelima, menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang keenam, membuat cerita penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang terakhir, anak-anak harus bisa bersyukur terhadap Tuhan dan memahami keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah makhluk Tuhan yang lain, sehingga memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita hari ini bisa tercapai tujuannya dengan baik, maka ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan semangat yang tinggi, karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, kita juga punya rumah, ya, tempat tinggal kita. Mari kita amati bersama, simak bacaan berikut yang akan dibacakan oleh Bu Marianti. Silakan. Ya, anak-anak, perhatikan ya, disimak bacaan ini yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Jika tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, itu anak-anak ya, waktu dibaca oleh rumah, anak-anak sudah menyimak. Nah, sekarang kita harus mencari itu kayaknya yang kalimat yang menunjukkan saran. Coba yang mana coba dari tadi, dari atas sampai bawah. Anak-anak dicari. Sudah ditemukan belum? Bacaan tadi, kamu cari kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ayo. Yang paragraf pertama ada enggak? Oh, ada ini Bu. Iya, ada. Paragraf kedua juga enggak ada ya Bu ya. Ini menjelaskan tentang fungsi rumah ya Bu ya. Paragraf yang ketiga, wow. Nah, ini mengeluh. Boleh nggak mengeluh Bu? Nggak boleh, Nggak Pak. boleh. Ya, ini saran yang diberikan oleh Ibu, nasihat yang diberikan agar oleh Ibu. Selalu bersyukur ya Pak. Bersyukur. Nah, ini yang dinamakan kalimat saran Ibu. Nah, kita garis bawahi. Iya, ini kalimat saran. Masih ada yang lain nggak Bu? Oh, ini masih lanjutannya ya Bu Mari ya. Iya, ini kalimat saran. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Anak-anak semuanya, ketika kita urusan dunia, lihatlah ke bawah. Tapi kalau mencari ilmu, lihatlah ke atas.
Wih, itu Bumar itu pinternya luar biasa, saya pengen kayak Bumar, ya. Tapi kalau urusan dunia, kita melihat ke bawah, di bawah kita masih ada yang lebih susah, ya. Saya sudah bisa sarapan, barang itu temanku ada yang belum bisa sarapan. Nah itu, kita harus melihat ke bawah. Nah, anak-anak semuanya sekarang, nah kalimat saran ini kita tulis ya Bu ya. Nah, ditulis ulang. Nah, silakan ditulis ulang di sini. Tulisannya yang bagus ya anak-anak, biar Bumar dan Pak Romar bisa membaca. Koreksinya nggak lupa ya Bu ya. Tulis dengan tulisan tegak bersambung, kemudian jangan lupa diawali dengan huruf kapital, titiknya, komanya ya. Kalau memang ada titik, ada koma, ya harus dituliskan dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau sudah kamu tuliskan, nah, baca kembali. Sekarang baca kembali tulisanmu itu. Sudah betul atau belum? Dengan suara yang keras. Mungkin kurang N-nya Pak. Iya, dibaca kembali. Nah, setelah kamu baca kembali, kamu pahami. Sekarang, nah kita lanjutkan. Ini temanmu ini masuk ke depan kelas, tapi kan di rumah Bu. Iya. Maka cukup di rumah saja. Kamu sampaikan kepada bapak ibu, pada adik, pada kakak yang ada di rumah. Tentang apa? Tentang yang sudah kita tulis tadi, yang sudah kita garis bawah tadi. Ya, yang sudah kita garis bawahi tadi tentang kalimat saran. Kemudian sarannya tadi isinya bersyukur. Ya, kita bersyukur punya rumah, ada yang nggak punya rumah. Iya toh, teman kita masih ada yang nggak punya rumah. Kita bersyukur walaupun kebanjiran, tapi ada yang lebih parah lagi, gitu loh. Maka kita harus selalu bersyukur. Nah, apa maksud bersyukur? Nah ini. Apa anak maksudnya bersyukur? Ya, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Kita nikmati apa yang ada ya. Kita nikmati yang sudah kita punyai ya Pak. Nah, kalau sudah ini kamu ceritakan, nah kemudian ceritanya itu harus ditulis. Harus ditulis. Wah, kan nggak punya teman, ya pengalaman sendiri, ya penjelasanmu sendiri tadi kamu tulis, ya di sini. Nah, anak-anak semuanya, kita semuanya wajib bersyukur karena sudah memiliki tempat tinggal, ya, memiliki rumah yang bisa melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya. Kita sekarang musim perubahan ya Bu ya, musim hujan. Kalau kita nggak punya rumah kehujanan, kepanasan, ya kan? Ada hewan yang membahayakan, ya kita bisa diserang oleh hewan itu. Nah, berarti gunanya rumah untuk melindungi serangan binatang, ya Pak? Iya, untuk melindungi diri dari segala sesuatu. Panas, hujan, dari orang jahat, ya kan? Dan sebagainya. Pak, juga untuk berkumpulnya keluarga. Iya, untuk tempat berkumpul keluarga, tempat beristirahat, tempat makan, semuanya di rumah. Nah, itu manfaat rumah ya Pak. Ya, berarti banyak sekali ya Pak. Manfaatnya sangat banyak. Oleh karena itu, rumah kita harus kita jaga. Iya. Supaya apa? Supaya kebersihannya juga terjaga, supaya rapi, itu dijaga sebaik mungkin. Nah, itu merupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban-kewajiban kita tuh harus kita
lakukan. Haknya juga harus kalau kewajibannya sudah kalau kewajibannya sudah kita lakukan, haknya pasti akan kita terima. Nah, coba anak-anak, yuk sekarang kita perhatikan kewajiban dan hak di rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ini kewajiban apa hak? Ayo, apa anak-anak? Kita bersyukur karena punya tempat tinggal, punya rumah. Nah, ini merupakan kewajiban. Kita harus bersyukur. Selalu bersyukur. Ya. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Iya, rumahnya sudah bersih, rapi ya Pak. Ini merupakan hak kita. Kewajibannya kebalikannya ini apa? Membersihkan, menata supaya rapi. Ya. Kemudian yang ketiga, berbicara lembut dan sopan. Ini kewajiban apa hak? Kewajiban. Ya. Kemudian yang keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Ayo, kewajiban atau hak? Ya, membantu dirapikan, ditata, apa? Oh, kewajiban. Pak. Ini balikan dari hak kita yang nomor 2 itu tadi ya. Karena ada kewajiban, ada haknya. Terus yang ketiga, 5, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Ini hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban? Ayo, dicintai, dijaga, dilindungi, dihargai. Itu merupakan hak kita. Nah, kemudian saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai. Ya, saling mencintai, menghargai, melindungi. Apa ya? Ini apa? Kewajiban. Nah, yang ketujuh, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini hak apa kewajiban? Diperlakukan. Ya, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Iya. Oke, bagus. Ini merupakan hak ya. Kemudian saling menolong dan memaafkan. Ini apa ya? Ya. Kalau ada temannya yang salah ya Pak. Ya, harus dimaafkan. Nah, ini apa? Kewajiban. Mendapat tempat tinggal. Ini merupakan hak kita. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, ini adalah kewajiban. Ya, merasa nyaman ya Pak? Iya, merasa nyaman. Rumahnya rapi, bersih. Gitu. Nah, anak-anak, kita sudah tahu tentang hak dan kewajiban kita. Tapi ini masih ada kewajiban yang lain, hak yang lain. Nah, ini kan baru sebagian ya Bu ya. Masih banyak kewajiban kita, hak kita di rumah. Ya, sekarang coba kamu tuliskan. Nah, hak dan kewajibanmu selain yang sudah kita bahas tadi, ya, kamu tuliskan di sini. Nah, anak-anak, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 bata, ya, batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Beberapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan beberapa batu bata yang harus dibeli. Sekarang kamu buatkan tabelnya di bawah ini. Nah, ini tolong dibantu diisi. Nah, kalau mungkin di sini punya misalkan 500. Oh, di sini 500. Maka sini berapa, Bu? 500. Iya, 500. Sudah ada 500. Sama dengan yang dibutuhkan 980 ya Pak. Iya, ya. Sudah ada 500. Nah, berarti berapa? Nah, silakan. Pinter ya. Berapa? 400. 402. 480.
udah ada 500. Iya, kurangnya berapa? 480. 80. Iya, seperti itu. Bisa ya anak-anak sampai bawahnya sampai 5. Bebas anak-anak mau tuliskan di sini berapa, di sini berapa. Yang penting jumlahnya hasilnya 908. Jelas? Nah, ini untuk tugasmu di rumah. Kemudian setelah kamu tadi mengamati cerita ayahnya Udin yang ingin membuat pagar, sekarang kamu buat cerita serupa. Membuat cerita yang serupa, tapi ceritamu sendiri. Mungkin kamu membuat apa ya, silahkan. Nah, bilangannya silahkan berapa kamu tentukan sendiri. Setelah kamu tentukan sendiri bilangannya, nah sekarang kamu apa? Tuliskan, kamu hitung kayak tadi, kayak punyanya Udin tadi, berapa ditambah berapa sama dengan berapa, hasilnya berapa yang sudah kamu tentukan. Jelas ya anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, sekarang sebagai akhir pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Tentu anak-anak sudah paham semua toh? Iya. Nah anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan tadi? Tidak ada kayaknya Ibu ya. Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, karena pelajaran sudah usai, yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih saya sampaikan, dan Bu Mariati juga menyampaikan terima kasih karena anak-anak sudah mau memperhatikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tidak lupa saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Ya, Bu Mar juga begitu anak-anak. Minta maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hatimu. Nah, akhirnya anak-anak, yuk kita like videonya, kemudian kita share ke sosial media kita, supaya apa, teman-teman kita yang berada di sana bisa ikut belajar bersama-sama kita. Dan terakhir, yuk tombol subscribe-nya yang masih merah, ayo tolong, yuk dipencet sekarang, yuk dilihat di bawah, nah dipencet tombol subscribe. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.